Belajar di Al-Nur 30, kita diperintahkan untuk menjaga diri kita ini, menjaga fitrah pada diri kita ini maupun anak-anak kita. Kemudian kita tengok dalam berbagai hadis tadi, tidak ada yang lebih penting untuk kita perhatikan kecuali bagaimana agar anak-anak kita itu tetap dekat dengan fitrah, sehingga nanti kalau sudah tua, karena anak belum tua ya, belum mati, harus matinya ala fitrah. Suatu ketika Hudzaifah al-Yamani radhiyallahu anhu menjumpai orang sholatnya ngebut, balik. Apa kata Hudzaifah al-Yamani? Ma shallaita. Tidak ada sholat bagimu, itu bukan sholat. Walau mutta, seandainya mati kamu dalam keadaan sholat seperti itu, mutta ala ghairil fitrah, maka matinya bukan dalam keadaan di atas fitrah. Padahal matinya dalam keadaan sedang sholat, tapi sholatnya dengan jungkir balik, jungkir balik. Ya. Karena itulah kita perlu betul-betul perhatikan. Dan Masya Allah, tadi dibacakan Al-Quran, jazakumullah khairan katsiran, berapa kali? Karena tadi saya terus terang, apa yang saya bahas di sini? Saya bertanya, materi saya apa? Tafadhol Ustaz. Bahas apa begini? Tapi kemudian qari membaca Al-Quran, satu sisi renungan, umurku 90, dulu yang cuma, tapi pada satu sisi kepatutan itu sudah ada di surah Al-Ahqaf tadi. Tapi ada satu kata penting di situ, wa balagha asuddah. Asuddah apa? Ini bukan. Asuddah apa? Tadi dia cuma dewasa, tapi rentang usia ba'da baligh. Kira-kira ini para ulama menyebut ini juga disebut sebagai masa di mana mereka ini adalah masa yang disebut sebagai, kalau satu orang syabun, masa pemuda syabab, di mana di situ disifat dengan quwwah, kekuatan. Asyuddu adalah puncak kekuatan, fisiknya lagi kuat-kuatnya, semangatnya lagi berkobar-kobar, akalnya sedang tajam-tajamnya, gairah belajarnya tak putus. Itu harusnya. Mari kita tengok, kira-kira ya apa saya ini? Umur 15 tahun, 60 tahun, 25 tahun, gimana mereka? Akankah mereka ini disifati sebagaimana sifat yang ada dalam Al-Quranul Karim, dalam berbagai hadis dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataukah justru sebaliknya? Kita perlu pikirkan betul agar anak-anak kita ini memiliki semangat pemuda, hamasatus syabab, tapi wisdomnya, kearifannya, kematangannya, kematangan orang-orang yang sudah sepuh. Loh, masa mudanya sudah bertobat-tobat, disifati dengan kuwah. Itu nanti, dan saya sudah mulai menuju 50, mudah-mudahan Allah kasih panjang umur dan umur yang barokah. Karena minta panjang umur itu gak sejati. Nah, sudah berapa? Gitu ya. Karena itu kalau minta itu jangan cuma minta umur, jangan cuma minta keturunan. Masya Allah. Ini kita boleh kan orang di macam putus asa. Oh memang disifati begitu ya. Lagi ada soal Quraisy, anak diuji, dokter pendidik, dokter pendidik. Dia sampai nggak putus asa, ngomong bertusing, terang-terang suaranya.
Loh, membahas ukhuwah. Loh, kalau masa mudanya itu berkobar-kobar. Laisal fata man yaqulu kana abi, bal fata wa innamal fata man yaqulu ha ana. Maka ketika datang masa dhafan wa syaiba, masa ketika lemah dan mulai pikun, lemah-lemahnya itu masih membara, lemah-lemahnya itu gak terimprak-terimpuk. Pertanyaannya adalah, terus ya Allah saya biara ini, anak-anak sekarang gimana? Kalau masih muda usianya 15 tahun, 20 tahun, terimpuk, bangun tidur, yang paling dirisaukan adalah sinyal dan baterai. Bukan baterai diri. Lah ya apa gitu? Maka kalau keadaannya seperti ini, dulu umur bertumpul itu terus bengkul misalnya. Belum umur 70 sudah lemah dia. Kenapa? Karena masa puncak kekuatannya. Bahkan di masa puncak kekuatannya dia sendiri lemah. Maka pada masa lemahnya dia akan lebih lemah dibanding masa puncak kekuatannya. Saya pernah, mohon maaf, amat terus saya pernah jalan kaki. Kalau jalan kaki memang lebih ngos-ngosan dengan itu. Tapi kuatnya saya pernah jalan. Kalau jalan ya bos, saya turun apa? Maka pertanyaan saya dulu adalah, lama mampu laku, masa mudamu ngapain? Kok bisa saya cuma masa mudanya? Karena kalau masa mudanya penuh kekuatan, maka masa lemahnya dhafan wa syaiban Yusuf Ahes. Tapi ini masih masa mudanya harus pelindung. Dengan apa kita berharap? Nah, ketika membahas ini, maka beberapa orang guru mengatakan, begitu juga para orang tua, kan sekarang zamannya beda. Tidak. Andaikan karena zamannya beda, maka tantangan mendidik anaknya beda. Andaikan karena zamannya beda, cara mendidik anak beda, maka dengan apa kita mendidik anak-anak kita? Padahal kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang kita laksanakan, apa yang kita lakukan terhadap anak-anak kita. Ya, maka pasti ada prinsip-prinsip yang sama. Ya kan sekarang zaman milenial, bukan milenial yang mengalui. Ya kalau anak-anak masih bersihkan seperti itu masa dulu, masa Rasulullah. Tidak. Dalam satu riwayat memang menggunakan kulu istilahnya seluruhnya, tetapi kan ada kalanya kulu itu bisa berjualiannya. Tetapi kalau kita tengok dalam hadis yang lain, hadisnya menggunakan laisa min mauludin yuladu illa 'alal fitrah. Ma min mauludin yuladu illa 'alal fitrah. Atau ala hadhil millah dan lain-lain itu menunjukkan bahwa tidak ada perkecualian di zaman apapun. Sampai sini sudah clear ya. Jadi jangan sampai ada mengatakan gimana sebenarnya di dalam milenial. Kembalilah kepada Al-Quranul Karim. Lalu carilah penjelasan dalam hadis Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan berbelawan demikian mudeng. Hadis itu bisa dibelak-belakan mana saja. Kalau kita lepaskan dari pembahasannya, maka carilah salahnya. Salah sudah nyambung dengan si gak nonton, si belum paham. Karena anda mempertanyakan untuk pahami, maka dalam pembahasan itu dari para ulama-ulama berikutnya. Soalnya saya ini pakai hadis dinukil, ayat diambil, tapi maknanya tidak ada satupun yang mendekati hadis maupun ayatnya. Kenapa? Didudari, bukan sebagai petunjuk. Nah, lalu apa yang kita perhatikan? Mari kita tengok. Tadi saya sebutkan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah hatta yu'riba 'anhu lisanuhu
dalam satu riwayat demikian. Fa idza a'rada anhu lisanuhu imma syakiran wa imma kafura. Setiap anak lahir dalam keadaan al-fitrah, maka mereka semua itu pasti baik, walaupun lahir di zaman kita sekarang ini. Karena tabiat dasar setiap manusia itu baik. Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, al-khairu 'adah wa syarru lajajah wa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Al-khair, kebaikan, 'adah. 'Adah itu memang bisa bermakna kebiasaan, tetapi 'adah dalam hadis ini maknanya adalah bahwa setiap anak itu pasti dalam keadaan baik. Tapi kembali lagi pada hadis tadi, hatta yu'riba anhu lisanuhu, sampai lisannya tidak berbicara. Para ulama menjelaskan ini kira-kira umur 2,5-3 tahun. Ada yang anaknya sudah umur 3 tahun? 3 tahun itu sudah balik belum? Sewaduh, ya betul. Lu sewaduh, belum dihitung berdosa atau berpahala. Ya betul. Umpamanya sih dulu apa kemarin balik. Tetapi di usia itu Rasulullah Muhammad SAW sudah kasih wanti-wanti kepada kita. Wanti-wanti yang di mana? Wa idza a'rada anhu lisanuhu, maka apabila lisan telah fasih berbicara, lantas berbicara, imma syakiran wa imma kafura. Boleh jadi mereka itu syakir. Syakir itu berarti maknanya orang yang bersyukur. Maksudnya adalah pas dapat di atas al-fitrah, wa imma kafura, atau boleh jadi dia mulai beleok, mulai ke depan. Tapi pintu pentingnya apa? Pintu pentingnya apa? Fa idza a'rada anhu lisanuhu, lisan. Kan itu ojo gampang-gampang. Ada cilik nyanyi, ngomong kata depan, juga ngomong cilik yang gak lucu lagi. Kan usia kita diamanahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk memperhatikan. Lu umpamanya guru-guru PAUD, ada yang guru PAUD, atau TPA, yang bagian umur sama itu betul-betul gak enak. Belum ada cilik itu. Insya Allah belum tahu. Luwih campur esok. Maka itu artinya kita perlu segera memperbaikinya. Apa bisa diperbaiki? Bisa. Bukan. Karena dalam hadis lain, kullu mauludin yuladu al-fitrah hatta yuridu anhu lisanuhu fa'abawahu. Kalau hadis yang umum kita sering ingatkan, kullu mauludin yuladu al-fitrah fa'abawahu. Ini ketika baru lahir. Ketika sudah beliau yang ditunjuk oleh Rasulullah Muhammad SAW sebagai pihak yang dapat dan bertanggung jawab untuk tetap menjaga anak itu agar di atas al-fitrah ataupun memperbaiki dari nyaranya. Siapa? Ketawa dia kedua orang tua. Tapi kan sudah sekolah kan di SDIT, sudah sekolah kan di MP, sudah sekolah kan di sekolah Islam. Terus anak berdoa, ikut mau cuma membantu. Masuk bumi masuk mati terus pulang kau menang. Tetap orang tua dulu. Lu apakah mungkin berubah? Sangat mungkin. Karena itu sampai yang pulang anak cili-cili punya siswa apa boleh? Anak saya boleh. Siswa boleh. Hari ini banyak sekolah siswanya banyak, boleh kau. Apa itu? Tarifnya apa? Kelilan. Sah. Kesal.